kita akan buka dalam Yakobus pasal 5 ayat 16. Kita akan belajar doa yang berkenan kepada Tuhan itu seperti apa, supaya pada akhirnya ketika kita berdoa, kita tahu seharusnya seperti apa kita bersikap. Itu menjadi penting. Yakobus 5 ayat 16 dikatakan begini: karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan, supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Apa yang melatar belakangi dari surat Yakobus ini? Yang pertama, Yakobus ingin mendorong jemaat untuk tetap kuat dalam menghadapi pencobaan hidup. Karena pencobaan itu dapat saja menghasilkan ketekunan dan kemudian kesempurnaan iman. Itu pencobaan. Jadi kalau saudara-saudara supaya kemudian dapat diketahui sebagai orang yang beriman, saya beriman, saya percaya kepada Yesus, maka salah satu syarat harus siap menghadapi pencobaan. Baru ketahuan saudara orang beriman atau tidak. Ada di sana. Ya. Nah, yang berikutnya, pertanyaannya adalah pencobaan yang seperti apa dialami pada masa surat Yakobus ini ditulis. Yang pertama adalah penganiayaan yang terjadi kepada umat Tuhan pada waktu itu dari otoritas pemerintah Romawi. Itu yang terjadi. Tetapi juga dari orang-orang Yahudi sendiri yang tidak senang dengan orang-orang yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan melakukan penganiayaan. Pencobaannya begitu berat. Itu yang terjadi pada masa itu. Yang kedua adalah tidak adanya keadilan sosial, tetapi yang terjadi adalah penindasan. Kekristenan dinomorduakan. Minoritas tidak layak untuk mendapatkan keadilan pada masa itu. Itu yang terjadi. Yang ketiga adalah krisis etika dan moral. Tidak ada menghormati sesama. Tidak ada lagi menghargai sesama. Itu yang terjadi. Yang keempat adalah krisis rohani. Ternyata pencobaan menghasilkan krisis rohani juga. Ketika orang salah dalam menanggapi apa arti pencobaan dalam hidupnya. Sehingga Bapak Ibu Saudara, banyak orang-orang yang Kristen tetapi dia malas. Itu yang terjadi. Nah, kita lihat di zaman sekarang juga begitu. Banyaknya pencobaan, persoalan, banyaknya masalah bisa jadi membuat krisis daripada rohani kita, iman kita, sehingga kita malas untuk bertemu dengan Tuhan, kita malas untuk memuji Tuhan, kita malas untuk berdoa. Itu terjadi. Nah, kita akan lihat di dalam perikop ini apa yang sedang dibahas oleh Yakobus, supaya kemudian kita bisa belajar dalam menghadapi kondisi pencobaan masalah itu apa yang harus saya lakukan. Salah satunya apa? Doa. Bukan dosa, tapi doa. Ngerti ya? Nah, tapi pertanyaannya, doa yang berkenan itu seperti apa? Nah, itu ditulis di sini. Ayat 16 saja ya. Yuk kita lihat di situ. Yang pertama, bagaimana doa yang berkenan kepada Tuhan? Kita lihat di dalam bagian kalimat awal dikatakan begini: karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Ada kata di sana saling. Perhatikan di situ ya. Ada kata saling. Nah, saling itu menunjukkan ada dua pribadi yang memiliki kepentingan tanggung jawab yang sama di hadapan Tuhan dan sesama. Itu kata saling. Contohnya saling mengasihi. Berarti ada dua pribadi yang punya tanggung jawab kepentingan yang sama untuk mengasihi. Saling memaafkan. Berarti ada dua oknum yang punya kepentingan yang sama atau lebih dari satu untuk apa?
punya tanggung jawab yang sama untuk memaafkan satu dengan yang lain. Nah, ini ditunjukkan kepada maksud Yakobus adalah kepada antar jemaat satu dengan yang lain harus ada kata saling. Kemudian apa yang sedang terjadi di sana? Oh, ternyata tadi saya jelaskan latar belakangnya adalah krisis rohani, krisis iman. Artinya kata saling ini menjadi sebuah peringatan kepada mereka satu dengan yang lain. Engkau sedang menghadapi masalah, engkau sedang menghadapi pencobaan, engkau sedang menghadapi pergumulan, maka yang diperlukan adalah di antara engkau adalah saling. Pertanyaannya, saling ngapain? Itu penting ya. Kita saling, Pak, yang penting. Tapi saling ngapain? Coba dari situ dikatakan. Kalimat berikutnya, saling mengaku dosa. Jelas ya? Jadi syarat doa yang berkenan pertama adalah mengaku dosa. Dan itu terjadi bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga yang lain. Ada pihak di luar dirinya adalah jemaat yang lain, punya kepentingan tanggung jawab yang sama untuk saling mengaku dosa. Nah, mengaku dosa itu artinya apa? Artinya adalah menyadari kesalahan. Itu pertama. Kemudian menyesal. Apa pertama? Menyadari kesalahan. Kemudian apa? Menyesal. Dan yang berikutnya apa? Bertobat. Oke. Kalau orang berdosa, dia menyadari bahwa dosa itu salah di hadapan Tuhan. Tidak benar di hadapan Tuhan. Yang berikutnya menyesal. Saya melakukan kesalahan di hadapan Tuhan, menyesal. Tetapi tidak sampai hanya menyesal. Dia harus apa? Bertobat untuk tidak melakukan apa yang dilakukan yang salah di hadapan Tuhan itu. Itu arti mengaku dosa. Bukan sekedar, Pak, saya berdosa. Misalkan mencuri, besok mencuri lagi. Pak, maafkan saya berdosa. Saya salah dengan Bapak. Tapi menempeleng lagi. Jadi mengaku dosa di sini adalah lengkap, sadar itu salah, menyesal apa yang dilakukan, dan kemudian bertobat. Saya pernah melayani di lembaga pemasyarakatan di salah satu provinsi yang tidak perlu saya sebutkan tempatnya. 8 tahun saya melayani. Dan ketika melayani di situ kan berbagai kasus ini yang terjadi. Tapi ada yang menarik di mata saya. Orang ini masuk penjara, kemudian dihukum 3 bulan karena mencuri rokok di salah satu toko. Itu terjadi. Kemudian dihukum 3 bulan mencuri rokok. Nah, setelah itu keluar. Ketika kami melayani di kemudian, sudah selang beberapa bulan gitu ya, masuk lagi. Saya tanya, loh, kamu masuk lagi? Kasus apa lagi? Ternyata dia mencuri mie instan. Saya tidak sebutkan mereknya. Ya, mencuri mie instan. Untuk dia pakai makan bersama dengan teman-temannya. Dihukum lagi berapa bulan? 3 bulan. Sudah itu keluar. Tapi berikutnya selang beberapa minggu sudah keluar nih, sudah dilayani, sudah keluar ikut ibadah, tepuk tangan semangatnya bukan main. Pujinya ya sama, haleluya, puji Tuhan, hati yang gembira adalah obat, itu juga. Dalam Yesus kita bersaudara, semangat. Tapi kemudian masuk lagi. Loh, kamu masuk lagi? Iya, Pak. Kenapa? Berantem dengan temannya. Jadi artinya orang ini kenapa terjadi seperti itu? Saya tanya begini, kamu sadar enggak apa yang kamu lakukan salah? Dia bilang, sadar Pak, mencuri itu enggak benar di hadapan Tuhan. Sadar ya, sadar. Terus kamu di penjara karena kesalahanmu, kamu menyesal enggak? Menyesal Pak. Kenapa menyesal? Kok bisa ketangkep?
Gitu loh, kok bisa ketangkep? Maksud saya supaya tidak ketangkep gitu loh. Sampai dia menyesal. Tapi tidak bertobat, saudara. Orang yang bertobat itu sadar itu salah, menyesal. Itu tidak benar di hadapan Tuhan. Tapi kemudian bertobat, tidak melakukan lagi dalam kejahatan. Kejahatan apapun, bukan hanya dalam kejahatan yang sama. Kalau nanti saya bilang bertobat dari kejahatan yang sama, nanti melakukan yang lain. Nah, jadi ini yang dikatakan mengaku dosa. Yakobus sedang mengingatkan begini, engkau sedang menghadapi persoalan, engkau sedang menghadapi masalah krisis yang terjadi, engkau sedang tidak mendapatkan keadilan atas pemerintah pada waktu itu. Tapi apa yang kau bisa lakukan? Engkau berbuat salah? Engkau melakukan pelanggaran? Dan engkau hidup seenaknya saja? Tidak, engkau harus jadi contoh. Engkau harus jadi teladan. Supaya apa? Supaya kemudian kita lihat di kalimat berikutnya, supaya tidak menghalangi doa. Karena yang menghalangi doa itu apa? Dosa. Dengar nih, yang menghalangi doa itu apa? Dosa. Dosa Bapak, Ibu, dan Saudara dan saya. Itu yang menghalangi. Mari kita akan lihat perbandingan dalam ayat Alkitab. Paling tidak saya menuliskan ada 6 ayat penting, bahkan 7 kalau saya mau, tapi 6 saja ya. Bagaimana Alkitab menuliskan apa yang menjadi penghalang daripada doa kita. Yang pertama kita lihat Yakobus pasal 4 ayat 3. Di sana dikatakan begini, atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa, karena kamu salah berdoa, yaitu untuk memuaskan hawa nafsumu. Ada orang yang berdoanya untuk memuaskan hawa nafsu keinginannya, bukan untuk menyenangkan Tuhan, bukan untuk memuliakan Tuhan. Pantesan kemudian dia tidak dijawab. Ada orang yang berdoa karena lihat bahwa saudaranya punya motor gede. Tuhan, aku minta motor gede, tapi dalam pikirannya aku pengen saingan dengan saudara. Gitu kan? Ada orang yang kemudian dia punya sesuatu, dia iri, dia punya kok saya enggak. Kemudian dia berdoa, Tuhan, saya pengen mendapatkan ini. Orang lain kan enggak tahu, wah luar biasa ya visimu, tujuanmu. Tapi apa? Dalam hatinya sesungguhnya iri dengan keberadaan orang lain, saudara. Hanya pengen untuk memuaskan dirinya. Ingat, setelah tidak dikabulkan sesuai dengan permohonanmu dan kau marah sama Tuhan, Tuhan tidak mengasihiku, kenapa saya tidak mendapatkan itu? Saya sudah berdoa sekian tahun, Tuhan tidak berikan itu. Karena dasar doa kita apa? Untuk memuaskan hawa nafsu kita, keinginan kita. Jangan pernah berharap dengan cara itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kita lihat Matius pasal 6 ayat 5. Dikatakan begini, dan apabila kamu berdoa, janganlah apa? Berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadah dan pada tikungan-tikungan jalan, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah menerima upahnya. Yang kedua, lihat di sini penghalang doa itu, munafik. Hanya untuk cari bahwa kelihatan seperti rohani. Dia datang ke gereja, sebelum doa sudah datang dulu, malah berdoa lebih dulu sebelum gereja berdoa. Saking semangatnya. Tapi munafik untuk apa? Mencari nama diri dan orang berkata, wah hebat, ini orang yang setia, orang yang luar biasa. Yang lain belum berdoa, dia sudah berdoa. Yang lain belum memuji, dia sudah memuji. Bukan karena salah. Hati-hati. Kemunafikan kelihatannya seperti rohani, tapi sesungguhnya
rohana. Perhatikan ya, itu menjadi penghalang doa kita. Yang ketiga, Matius pasal 6 ayat 7 dikatakan begini. Lagi pula dalam doamu itu janganlah apa? Kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Dia pikir kalau doanya panjang itu dikabulkan. Betul kan? Bahkan sampai ada yang bilang begini, doa itu minimal itu 1 jam. Karena Yesus ketika berdoa di Taman Getsemani, Petrus ngantuk. Dan Tuhan Yesus menegur apa? Tidak sanggupkah engkau untuk berdoa 1 jam saja? Dia bilang begitu kan? Sehingga doa yang afdol di hadapan Tuhan yang diterima itu adalah doa minimal 1 jam. Tapi tidak melihat ketika Petrus bisa berjalan di atas air dan kemudian ada angin, sepoi-sepoi itu timbul kekhawatiran dan Petrus mau tenggelam. Kira-kira doa Petrus 1 jam? Halo? Petrus hanya mengucapkan 3 kata. Dia bilang apa? Tuhan, tolong aku. Petrus selamat enggak? Selamat. Kalau enggak, Petrus enggak akan khotbah 3.000 orang bertobat. Betul ya? Jadi kalau begitu, jangan menganggap doa yang begitu panjang itu pasti dikabulkan sesuai dengan permintaan kita. Salah. Doa itu dasarnya hati kita. Dengar nih, hati kita. Bukan panjang pendeknya. Ada orang yang susah untuk menyusun daripada doa. Saking karena melihat yang lain kalau doa panjang sampai disuruh berdoa, itu tidak mau berdoa, takut tidak seperti orang lain, dan doa kata-katanya tidak seperti orang lain, indah seperti orang lain. Maka saya pernah kasih tahu Bapak Ibu, di Gunung Kidul pada masa kami masih bertobat awal-awal, ada seorang ibu disuruh berdoa, monggo Bu, ndonga gitu ya. Waduh, mboten saged Pak. Pun, pokoknya ndonga. Mboten saged Pak. Pun ndonga, enggak, sedaya ndonga. Ibu mesti saged. Diem gitu ya, ditunggu. Udah 1 menit, enggak ada doa. 2 menit kok belum mulai-mulai. Setelah itu dia bilang begini, leres toh Pak, kula mboten saged. Betul kan Pak, saya enggak bisa doa. Sampai ketakutan karena dia pikir bahwa doa itu begitu panjang, itu doa yang dikabulkan. No, jangan punya pemahaman. Tuhan tidak mau disogok dengan cara-cara kita, tapi kita harus berdoa sesuai dengan maksud Tuhan. Cara Tuhan pun, kesaksian orang-orang dalam doa pasti berbeda-beda. Tidak harus sama saudara, tidak harus sama. Saya salut dengan kesaksian Pak Agung, anaknya berdoa bagaimana supaya punya mobil, ada gambar mobil, tumpang tangan, mereknya apa, warnanya apa, dan dikabulkan. Tapi mungkin Bapak Ibu tidak sama seperti anaknya Pak Agung. Mungkin saudara tidak harus dengan cara itu, tapi Tuhan bisa kabulkan. Betul? Itu cara Tuhan yang begitu luar biasa, punya seabrek cara untuk mengabulkan doa kita. Tapi kuncinya apa? Hati kita. Oke, berikutnya kita lihat yang menjadi penghalang doa. Ini penting supaya sebelum kita doa kita tahu. Yang berikutnya Yesaya pasal 1 ayat 15 dikatakan begini. Apabila kamu menadahkan tanganmu untuk berdoa, aku akan memalingkan mukaku juga sekalipun kamu berkali-kali berdoa. Aku tidak akan mendengarkannya sebab tanganmu penuh dengan darah. Apa artinya? Melakukan kejahatan. Jadi kalau begitu harus dibereskan sebelum kita berdoa. Maka sebelum kita ibadah, kita ada tadi pengakuan dosa. Siapa tahu kita datang ke sini lagi menyimpan sesuatu yang tidak beres di luar sana, menghalangi daripada hubungan kita dengan Tuhan. Karena itu menjadi penghalang daripada doa kita, saudara. Yang berikutnya Amsal 28 ayat 9. Yang kelima, orang yang memalingkan telinganya untuk tidak mendengarkan hukum Taurat, juga doanya adalah kekejian.
Artinya kalau orang tidak seturut dengan firman Tuhan, kita mau berdoa itu harus seturut firman Tuhan. Jangan pernah berharap dikabulkan kalau tidak sesuai dengan firman Tuhan. Harus sesuai dengan firman Tuhan. Kembali ke firman Tuhan. Kok belum dijawab? Kembali kepada firman Tuhan. Siapa tahu sudah dijawab, kita tidak tahu. Kembali, tanya kalau sudah lama doa kita, kok saya tidak mendapatkan jawaban. Tanya Tuhan, jawabanmu apa? Tanya. Tuhan ngerti tuh. Jangan-jangan kita yang bengong dan tidak ngerti kalau itu sudah jawaban Tuhan. Tuhan jawab tidak, kita tidak ngerti. Karena Tuhan tahu yang terbaik. Yang keenam, 1 Petrus pasal 3 ayat 7 dikatakan begini. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu, sebagaimana kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Artinya apa? Kalau rumah tangganya rusak, suami istri tidak rukun, menjadi penghalang doa. Kita berdoa gitu, masih teringat geding banget dengan pasangannya, menjadi penghalang. Kita berdoa tapi geding dengan orang tuanya, geding dengan temannya, itu menjadi penghalang. Berusaha dan berdoa dulu, bagaimana bisa rukun, baru meminta. Jangan meminta melulu tapi tidak pernah seturut dengan firman Tuhan. Keluargamu itu menjadi penting untuk kemudian menjadi penghalang doa atau tidak. Kalau engkau punya masalah suami istri, kita kira doamu apa? Mau minta-minta, boro-boro mikir masalah aja ruwet kan? Jadi pikirkan dulu untuk menyelesaikan, cari solusi, baru berdoa untuk meminta. Saudara, coba bayangkan gini, ngasih duit ya di keluarga yang cekcok terus, perasaanmu gimana? Ngasih duit kepada keluarga yang cekcok terus, berantem terus, pasti kita mikir, uang dikai duit kok berantem terus gitu, nggak pernah akur, soneh rasa, nyumpet berkat. Jadi kerukunan sesungguhnya akan membawa berkat. Kalau jemaat rukun membawa berkat pada gerejanya. Tapi kalau tidak rukun, tidak akan diberkati. Gereja ini diberkati karena rukun. Gitu. Persekutuan diberkati karena rukun. Gerwil diberkati karena rukun. Bukan berarti tidak ada perbedaan. Perbedaan kita diciptakan memang beda. Yang kembar pun beda. Tapi mesti rukun. Karena diikat oleh kasih Tuhan. Apapun persoalannya. Nah, maka ayat dalam kalimat berikutnya dikatakan apa? Dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Nah, kalau kita bicara sembuh ini kan kita bicara fisik kan? Wah, berarti kalau saya ini tadi, berarti kalau saya berdoa saya sembuh penyakit saya. Bisa jadi. Mari kita lihat bicara mengenai sembuh. Artinya setelah bertobat dari dosa, barulah saling mendoakan. Jangan berdoa tetapi dosa jalan terus. Kalau bertobat doanya didengar Tuhan dan hasilnya apa? Ada kesembuhan. Ada 3 arti kesembuhan dalam diri manusia. Ini perhatikan. Yang pertama adalah sembuh secara fisik, tidak sakit lagi, sembuh secara fisik. Kemudian dipanggil Tuhan setelah didoakan. Kan sembuh secara fisik kan? Oke. Kadang-kadang kita hanya memahami, wah sudah didoakan, kemudian dipanggil Tuhan, doa nih Pak Pendito Ramandi, tidak mujarab kan gitu kan? Enggak, dia sudah sembuh secara fisik. Kan tadi fisik kan, sembuh secara fisik, iya, tapi cara Tuhan bukan cara kita untuk kesembuhan fisik. Yang kedua, sembuh secara rohani, semakin cinta sama Tuhan. Kalau doanya benar semakin cinta sama Tuhan. Jadi kalau mau ketemu dengan Tuhan itu kayak orang jatuh cinta. Bahkan hari Rabu, hari Minggu itu menjadi hari-hari jatuh cinta kita sama Tuhan. Oke? Perhatikan tuh ya. Tidak usah ngomong dengan sebelahnya, tapi dalam hati aja. Aku ketika Rabu dan Minggu ya, semakin jatuh cinta untuk bersama-sama bersekutu. Semakin jatuh cinta sama Tuhan. Di hari yang lain semakin rindu untuk ketemu, kan gitu ya. Oke,
Yang ketiga, sembuh secara batin, perasaan, emosi, pikiran. Sembuh secara pikirannya, yang dulu ketika melihat orang lain itu negatif aja. Kan pernah kan mendengar orang itu kalau cerita itu tidak ada yang beres orang lain. Siapapun dia gitu. Jadi di mata dia, di pandangan dia itu tidak ada yang beres. Nah, kalau dia menceritakan ini itu dan tidak ada yang beres, nanti tinggalkan dirimu, dia akan menceritakan dirimu tidak beres juga. Percaya deh dengan orang-orang seperti itu. Jadi jangan tanggapin dia tidak beres, kamu ikut tidak beres. Jadi orang gila ketemu orang gila, semakin gila kuadrat. Itu ya. Jadi kalau orang melihat orang lain tidak beres, kemudian kita menceritakan juga tidak beres, berarti ketemu orang-orang yang tidak beres. Jangan. Nanti dia keluar dari hadapanmu, dia akan menceritakan dirimu tidak beres juga. Jangan terpancing. Oke. Yang terakhir, setelah itu saya tutup. Masih ada waktu, tenang. Ya, saya bisa bagi waktu. Begini. Yang kedua, kalimat berikutnya. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Yang kedua, doa yang berkenan itu apa? Hati yang yakin. Saya mau tanya, sekarang yang datang di tempat ini yakin enggak bahwa Tuhan mampu menjawab doamu? Benar nih? Yakin ya? Oke, nanti kita buktikan ya. Nah, perhatikan kalimat yang berkata dengan yakin didoakan. Diawali dengan apa? Kalimat itu sebelum dengan yakin didoakan. Doa orang yang benar. Doa orang yang benar. Kenapa tidak doa orang yang baik? Halo? Baik belum tentu benar. Kalau benar mesti baik. Benar? Oke ya. Dalam konteks ini baik belum tentu benar, tapi benar mesti baik. Baik-baik ya. Artinya apa? Artinya orang yang hatinya yakin, percaya, beriman adalah bukti orang yang benar. Jadi orang yang tidak benar pasti tidak akan yakin. Dengar nih. Orang yang tidak benar pasti tidak akan yakin dan percaya. Tapi orang yang benar pasti dia akan yakin, yang mengawali dalam kebenaran. Orang yang benar artinya orang yang sudah menerima Yesus sebagai jalan kebenaran, bukan jalan kebetulan. Kebetulan ketemu Yesus, bukan gitu. Tapi ada hati yang sungguh bahwa kita benar-benar siapa yang mampu memberikan jalan keluar dalam hidup kita. Itu penting ya. Jadi orang yang tidak benar pasti tidak akan percaya. Orang yang benar adalah orang yang sudah bertemu dengan jalan kebenaran, yaitu Yesus. Menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi hari ini kalau engkau belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, engkau belum disebut sebagai orang yang benar atau dibenarkan. Nah, dan orang yang benar pasti hasilnya apa? Lihat dalam kalimat itu, sangat besar kuasanya ketika ia berdoa. Amin. Kalau saudara percaya, saudara yakin kepada Yesus yang adalah jalan kebenaran dan hidup buat hidupmu, engkau meyakini dalam doamu, dan setiap engkau berdoa, jawaban Tuhan adalah besar kuasanya. Katakan bersama-sama saya orang benar. Saudara, katakan bersama dengan saya yakin kuasa Tuhan atas hidup saya. Persoalan apa yang sedang engkau alami saat ini?
Masih lo bisa maju. Persoalan apa yang sedang kau alami saat ini? Coba bertanya dalam hati. Saudara sakit? Yang di rumah hari ini saudara sakit? Dan sudah berdoa begitu lama saudara? Atau engkau sedih? Mungkin ada orang yang menyedihkanmu. Mungkin itu anakmu. Mungkin menantumu. Mungkin pasangan hidupmu. Mungkin saudaramu yang begitu menyakitkan engkau. Bahkan mungkin ibumu yang melahirkanmu dan menyakitkan hatimu. Mungkin saudara saat ini engkau sedang mengalami tidak ada orang yang peduli dengan engkau. Engkau dalam lingkungan keluarga seperti neraka. Mungkin ada orang yang tidak mengerti engkau sedang menghadapi apa. Atau mungkin saat ini engkau sedang menghadapi dibully dalam keluarga, dibully oleh teman-temanmu. Atau mungkin engkau sedang putus cinta. Atau mungkin saat ini engkau sedang dalam keraguan. Engkau khawatir akan hidupmu dan masa depanmu. Engkau diperhadapkan dengan pilihan yang sulit. Tunduk di hadapan Tuhan. Sebelum kau berdoa untuk ini, mengaku dosa di hadapan lu. Apa yang salah dalam hidup? Kemudian yakin bahwa Tuhan mampu memberikan jawaban buat engkau. Berdoa masing-masing. Ku yakin saat kau berfirman, berdoa, ku menang saat kau bertindak. Katakan hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Kita katakan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil.